Bab 2047. Beban Lydia. 1. Mileye menggelengkan kepalanya. Alih-alih mengkhawatirkan hal-hal ini, dia harus lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika kamu tidak kuat, kamu akan menjadi beban bagi Lydia dan ayah di masa depan. Pada saat ini, seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengerutkan kening. Apakah kamu akan melakukannya? Saat dia berbicara, dia langsung menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah sampai di gerbang ilahi. Di depan gerbang ilahi, Justina sudah menunggu di sini. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Justina, bukankah masih ada setengah bulan lagi?" Justina menatap Mileye. "Aku tidak ingin menunggu setengah bulan lagi. Bisakah kamu?" Mileye mengangguk. "Oke." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang untuk menentukan hidup dan mati. Menambahkan 1500 cara tarik pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedang keluar, Justina yang awalnya tenang tiba-tiba mengubah wajahnya, dan dia mengayunkan tangan kanannya, tembok dewa. Boom! Dalam sekejap, penghalang emas muncul di depannya. Pada saat ini, pedang Mileye tiba. Boom! Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, penghalang emas hancur, dan pada saat yang sama, cahaya pedang Tao langsung tenggelam ke alis Justina. Boom! Tubuh Justina seketika pecah hancur lebur. Justina agak bingung. "Hilang. Aku baru saja menghilang." Justina, dengan hanya jiwanya yang tersisa, menatap Mileye dengan linglung. "Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku telah berlatih keras selama 10 hari terakhir." Justina sepertinya kehilangan jiwanya. 10 hari. Kamu telah berlatih lebih dari 10 hari dan kamu telah mencapai tahap ke-7 dari tahap ke-4. Mileye sedikit mengernyit. "Ya. Apakah kamu punya pertanyaan?" Justina. Saat ini, dia benar-benar bingung. Ketika dia pertama kali bertemu Mileye, kekuatan Mileye hanya menduduki peringkat ke-4 di antara klan manusia dewa. Dan sekarang, tingkatan alam Mileye setidaknya 7 tahap. Berapa hari ini? Orang ini telah dipromosikan dari peringkat ke-4 ke peringkat ke-7. Justina memandang Mileye, ingin mengatakan sesuatu. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa." Suara itu jatuh, dan pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba tenggelam ke alis Justina. Boom! Jiwa Justina langsung diserap. Setelah menyerap jiwa Justina, pedang biru gaib bergetar. Mileye tersenyum dan berkata, "Jiwani, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk meningkatkan?" Jiwani berkata dengan suara yang dalam, "Setidaknya harus ada 100 jiwa di level ini." 100. Mileye mengangguk. "Aku mengerti." Saat dia berbicara, dia menyingkirkan pedang biru gaib dan memasuki gerbang batu. Saat memasuki gerbang batu, dia bertemu dengan sekelompok manusia dewa. Manusia dewa ini semuanya gelar sarjana dalam teori, dan mereka diperintahkan untuk membuat teknik formasi sebelumnya. Ketika mereka melihat Mileye, mereka semua tercengang. Mileye melirik manusia dewa di arena, dan akhirnya, matanya tertuju pada teknik formasi tidak jauh dari semua orang. Melihat teknik formasi ini, dia mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang manusia dewa tiba-tiba berkata, "Manusia, di mana tetua Justina?" Mileye berkata, "Pergi." Manusia dewa sedikit mengernyit. "Pergi." Mileye mengangguk, berjalan dengan sangat damai. Mendengar ini, wajah para manusia dewa berubah drastis. Mileye melirik manusia dewa dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemaninya." Suara itu jatuh,
dan pedang biru gaib di tangannya terbang tiba-tiba. Cici cici cici. Dalam sekejap, semua manusia dewa di lapangan dipenggal. Pedang terbangnya saat ini dapat langsung membunuh langsung bahkan master tingkat 6. Hanya master dengan level yang sama yang hampir tidak bisa menahan pedang terbangnya. Setelah pedang biru gaib menyerap jiwa para manusia dewa, dia jelas sedikit bersemangat, majikan muda, tonik hebat. Mileye tertawa, dia menyingkirkan pedang biru gaib, lalu berjalan di depan teknik formasi, dia meliriknya, dan wajahnya tenggelam. Teknik formasi ini meliputi seluruh alam semesta manusia. Klan manusia dewa ini adalah hati orang mati yang abadi. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye mengayunkan pedangnya. Pancaran cahaya pedang langsung menerpa ke dalam teknik formasi tersebut, dan dalam sekejap teknik formasi tersebut langsung hancur dan musnah. Ilahi juga menghilang saat ini. Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang, dia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Menghancurkan Justina hanya akan membuat manusia dewa lebih perhatian. Artinya, lain kali, manusia dewa pasti akan mengirimkan orang yang lebih kuat. Pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan pedang biru gaib di tangannya langsung bergetar. Berbahaya. Mileye berbalik tiba-tiba, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Klan Dewa Manusia Ketua Klan, Braxton. Mileye memandang Braxton dengan ekspresi yang sangat serius. Intuisi memberitahunya bahwa pria di depannya sangat berbahaya. Braxton juga melihat Mileye saat ini, dan setelah beberapa saat, dia berkata, tahap ke-7. Saat ini, suara Ella tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, Tuan Muda Ye, dia adalah ketua klan dari klan Dewa Manusiaku, kamu sekarang masih ada waktu untuk menyerah. Saat ini dia bersemangat. Klan manusia dewa akhirnya tidak lagi membenci manusia. Ketua klan ada di sini. Sangat bagus. Kekhawatiran terbesarnya sebelumnya adalah bahwa suku klan manusia selalu membenci manusia, mengirim 6 bagian terlebih dahulu. Setelah 6 bagian terbunuh, dia kemudian mengirim 7 bagian. Setelah tuan dari 7 bagian terbunuh, dia mengirim 8 bagian lagi. Jika melakukan ini, sama saja dengan memberikan pengalaman kepada manusia ini. Dan sekarang, setelah kematian Justina, ketua klan dari klan manusia dewa langsung mendatanginya. Klan Dewa Manusia Ketua Klan. Mileye terdiam. Oh sial. Mengapa kamu tidak bermain kartu sesuai rutinitas? Langsung ke bos. Bersambung. Bab 2048. Beban Lydia 2. Tidak hanya itu, dia juga merasakan aura yang sangat gelap di sekelilingnya. Jelas, ini tidak sendirian. Pada saat ini, Braxton tiba-tiba berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa kalian manusia akan dapat berkembang sejauh ini. Ini adalah sesuatu yang tidak kami duga. Mileye tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak mencari pria berbaju biru dan wanita bergaun polos? Braxton menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu tahu di mana mereka? Mileye berkata, jika kamu tidak dapat menemukannya, aku dapat membantumu. Braxton tersenyum dan berkata, itu hubungan yang baik. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi bersamamu ke klan manusia untuk membantumu menemukan mereka, sedangkan untuk manusia di bawah, tolong diamlah untuk saat ini. Braxton tersenyum dan berkata, kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, keduanya melompat keluar dari lingkaran yang kamu gambar,
dan mereka sekarang telah memasuki alam semestamu. Jika mereka terkena peradaban seni bela diri yang lebih tinggi, dengan pemberian mereka. Berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan berbicara. Braxton terdiam. Dibandingkan dengan seluruh umat manusia, dia memang lebih mengkhawatirkan dua orang yang melompat keluar dari aturan yang ditetapkan oleh klan manusia dewa. Itu masalah serius. Braxton memandang Mileye, kamu mungkin tahu keberadaan mereka berdua, tapi aku tidak percaya padamu. Untuk orang-orang sepertimu, mari kita kalahkan yang cacat terlebih dahulu lalu bicarakan hal-hal lain. Suara itu jatuh, dia merentangkan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul dari tangannya. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Musuh tiba-tiba tidak memberinya kesempatan, dia masih belum terbiasa. Tepat pada saat ini, Braxton hendak bergerak, Mileye buru-buru berkata, kita bisa bicara lagi. Braxton menggelengkan kepalanya, kita akan bicara setelah aku mengalahkanmu. Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Mata Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia mengayunkan pedang di tangan kanannya. Domain pedang. Boom. Kecuali ruang hampa tempat Mileye berada, ruang hampa di sekitarnya langsung terhapus. Dan wajah manusia sendiri juga menjadi pucat dalam sekejap. Tidak hanya itu, pedang domainnya juga dimusnahkan sedikit demi sedikit. Tidak bisa menghentikan kekuatan Braxton sama sekali. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Di kejauhan, Braxton melirik Mileye, lapangannya bagus, tapi sayangnya, kamu belum memahami esensinya. Suara itu jatuh, dan dia menunjuk dengan tangan kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, domain pedang Mileye sebenarnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya juga mulai hancur saat ini. Mileye ketakutan, dia langsung mengaktifkan domain pedang. Boom! Dalam sekejap, sepotong cahaya pedang langsung menenggelamkan dirinya. Melihat adegan ini, Braxton mengerutkan kening, dan dia mengusap ringan dengan jari kanannya, skor. Cici. Dalam sekejap, cahaya pedang Mileye menyebar sedikit demi sedikit ke sekeliling. Domain pedang langsung dipatahkan. Mileye tiba-tiba menyerang ke depan. Dengan serangan ini, dia datang langsung ke depan Braxton, lalu dipotong dengan pedangnya. Tarik pedang untuk menentukan hidup dan mati. 1500 cara tarik pedang menentukan hidup dan mati. Pedang jatuh, tapi tubuh Braxton langsung menjadi ilusi. Masuki ruang dan waktu lain. Dan pada saat ini, Mileye juga segera melarikan diri dari ruang waktu ini. Pedang jatuh. Boom. Bidang waktu dan ruang terhapus. Namun, Braxton tidak ada hubungannya. Mileye tertegun. Bagus. Tidak ada sama sekali. Waktu dan ruang manakah Braxton ini? Braxton memandang Mileye, apakah kamu bingung? Tahukah kamu seberapa berat ruang waktu? Jelas, kamu tidak tahu. Suara itu jatuh, dan dia menekan dengan ringan dengan tangan kanannya. Boom. Sebelum Mileye sempat bereaksi, dia langsung jatuh. Pada saat ini, dia seperti jatuh di galaksi, tanpa titik pendaratan, terus jatuh, dan kekuatan dahsyat terus merobek tubuh fisiknya. Dan tubuh pedangnya yang tak terkalahkan juga menghilang sedikit demi sedikit saat ini. Braxton menatap Mileye yang terus jatuh di depannya, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Dalam keadaan normal, satu pemikirannya akan melenyapkan seseorang di tingkatan alam Mileye menjadi abu. Namun, manusia di depannya mampu melawannya selama beberapa putaran. Bahkan sekarang, dia telah mendorong Mileye ke jurang ruang dan waktu, orang ini masih belum mati. Manusia ini sebenarnya bisa mencapai level ini.
Pada saat ini, Mileye dari jurang ruang waktu tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi manusia darah. Garis darah iblis gila. Mileye merentangkan tangan kanannya, dan pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang keluar. Boom! Ci! Jurang ruang waktu itu terkoyak. Pada saat yang sama, pedang terbang muncul di bawah Mileye, menahannya dengan paksa. Mileye berbalik dan berdiri di atas pedang dengan kedua kakinya, tetapi pada saat ini, dia masih jatuh lurus, tidak bisa berhenti sama sekali. Dan Braxton tepat di depannya, tetapi keduanya sama sekali tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama. Dia ditekan oleh ruang dan waktu. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib kembali ke tangannya, matanya terpejam perlahan, dan saat berikutnya, dia menebas dengan pedang biru gaib di kedua tangannya. Boom! Dalam sekejap, ruang waktu tempat dia berada mulai hancur secara langsung. Mileye menemukan waktu yang tepat dan langsung menggunakan pedang biru gaib untuk kembali ke alam semesta ruang dan waktu yang ada. Dan dia baru saja kembali ke alam semesta ruang dan waktu yang ada, dia menemukan bahwa tubuh fisiknya telah hilang. Bepergian melalui ruang dan waktu yang terlalu kuat, tubuh fisiknya tidak tahan sama sekali. Sekarang dia hanya memiliki jiwanya yang tersisa. Bersambung.